lagi di sini bersama saya Mayvi di Esther Talk. Hari ini kita akan membahas tentang permasalahan yang sering dipertanyakan oleh orang-orang mengenai toxic people. Ada beberapa pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh tim Esther Talk dan kita akan mencari jawabannya berdasarkan sudut pandang Alkitab. Bersama saya di sini sudah ada Halo, saya Nadia yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan hari ini. Nah, Nat, untuk pertanyaan pertama nih, toxic people sendiri itu apa sih sebenarnya artinya? Nah, toxic people itu pada umumnya dipakai untuk menggambarkan orang-orang yang membawa pengaruh negatif ke hidup kita, gitu. Nah, menurut ahli kesehatan mental ini ya, toxic people itu atau alias dikatakan orang-orang beracun, ya, karena toksik kan racun. Ini adalah jenis pribadi yang suka menyusahkan dan merugikan orang lain, baik secara fisik maupun secara emosional. Nah, itu definisi toxic people. Banyak orang berpendapat ya, sebaiknya kita menghindari nih orang-orang toxic people seperti ini karena bisa menguras tenaga, menguras pikiran, menguras emosi. Nah, tapi sebenarnya ciri-ciri toxic people itu apa aja sih? Memang kalau banyak orang bilang ya, saya juga sering dengar gitu, jangan mau main sama orang-orang toksik gitu ya. Sering dengar seperti demikian. Nah, ini saya telusuri ya dari artikel-artikel gitu, dari tentang ilmu psikolog tentang toxic people ini dari ahli-ahli kesehatan mental. Dikatakan seperti ini, ciri-ciri utama toxic people itu katanya yang pertama adalah mementingkan dan memikirkan diri sendiri selalu gitu. Terus yang kedua, dikatakan juga mereka tidak dapat bersimpati dan berempati dengan orang lain. Jadi nggak bisa merasakan orang lain. Tidak gitu. bisa merasakan penderitaan yang betul. Orang Jadi lain benar-benar punya ya? Berpusat pada diri sendiri segala-galanya. Nggak bisa empati. Lalu yang selanjutnya, ciri-ciri mereka itu dikatakan suka mengontrol dan memanipulasi orang lain Supaya mereka dapat apa yang mereka inginkan. Betul. Jadi mereka memanipulasinya gitu. Mereka akan melakukan segala cara apapun untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, bahkan ya dengan cara manipulasi orang lain gitu. Bisa membuat orang lain merasa bersalah atau bisa playing victim. Jadi banyak sekali cara yang mereka pakai untuk mencapai tujuan mereka. Bahkan mereka tidak ragu untuk berbohong. Waduh. Berkelit dengan sejuta alasan bila kebohongannya terkuak gitu loh. Nah, terus ciri-ciri selanjutnya ya katanya juga mereka tidak mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Wah, jadi itu sebenarnya termasuk toksik ya? Termasuk toksik ternyata. Ini menurut ilmu kesehatan, ilmu mental, kesehatan mental itu. Iya. Terus yang kelima dikatakan mereka suka merendahkan dan meremehkan orang lain. Jadi misalnya kalau ada seseorang yang mencapai sesuatu gitu ya, mereka akan berusaha untuk membuat orang itu merasa down gitu loh. Kayak hate comment itu ya? Iya, bisa. Itu termasuk dong itu ya? termasuk toksik. Merendahkan. Misalnya ada seorang mencapai sesuatu ya komennya bisa, baru segitu doang. Contohnya gitu, nyinyir. Gitu aja gitu ya. Aja udah bangga. Jadi seperti itu. Nah, itu ciri-cirinya. Oh gitu. Jadi penyebab seseorang bisa menjadi toxic people ini kenapa ya? Nah, kita jadi memang di dunia ini kan banyak orang mengistilahkan toxic people. Memang secara ahli psikologi pun ada istilah toxic people ini. Nah, tapi kita akan lihat dari sudut pandang Alkitab gitu ya. Sebenarnya permasalahan utama ya, sumber dari masalah pada toxic people ini adalah gambaran diri yang salah. Gambaran diri yang salah. Apa itu gambaran diri? Gambaran diri ini seperti pengemudi pada sebuah kendaraan. Jadi anggapnya kita ini bagaikan kendaraan. Nah, ada pengemudinya. Pengemudi itulah gambaran diri seseorang. Gambaran diri inilah yang menentukan tingkah laku, tutur kata, pemikiran seseorang. Seperti demikian. Iya. Nah, Alkitab menjelaskan mengenai gambaran diri manusia yang sebenarnya. Ya, ini tertulis di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Dikatakan apa? Pada mulanya manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi gambaran diri yang sebenarnya manusia itu seharusnya seperti Allah, rupa Allah gitu. Sosok yang sempurna Allah itu. Tidak ada kegelapan, tidak ada bayangan sedikit pun. Itulah Allah, tidak ada dusta, tidak ada kegelapan. Allah adalah terang dan kebenaran. Ya, tertulis di Yohanes 1 ayat 4. Tapi permasalahannya begini. Sejak kejatuhan manusia di Taman Eden, manusia keturunan Adam, kita semua telah kehilangan gambaran Allah ini. Kita kehilangan kemuliaan Allah. Ya.
Dikatakan di Roma 3 ayat 23. Boleh mungkin bantu baca Roma 3 ayat 23? Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di Roma 3 ayat 23 dikatakan semua orang. Semua ya. orang. Dalam bahasa aslinya ini berarti semua orang tanpa terkecuali. Everyone. Ya. Artinya semua manusia yang pernah lahir ke dunia ini, ya, sebagai keturunan Adam, telah kehilangan gambaran Allah yang sejati. Ini semua karena dosa. Ya. Akibatnya apa? Yaitu terjadi masalah pada gambaran diri yang salah. Jadi karena gambaran kita itu sudah tidak seperti yang seharusnya kita diciptakan, gitu loh. Iya. Nah, ini yang menyebabkan munculnya masalah-masalah mental pada manusia. Ini penyebabnya. Nah, seperti gini loh, misalnya seperti setiap benda diciptakan dengan gambaran dan fungsinya masing-masing. Iya. Contohnya api ya, api. Kalau api seharusnya kan berguna untuk kehidupan manusia, bisa buat masak, menghangatkan. Tapi ketika gambaran fungsinya tidak lagi sesuai, malah jadi mencelakakan, bisa membinasakan orang. Api juga. Jadi seperti demikianlah manusia. Ketika gambaran dirinya menjadi salah, melenceng dari yang aslinya, muncullah permasalahan-permasalahan. Jadi permasalahan toxic people itu dari gambar diri yang salah ya. Kalau gitu yang membentuk gambar diri seseorang itu apa ya? Nah, yang membentuk gambaran diri seseorang, setiap manusia yang lahir ke dunia ini ya, ini ada dua hal utama. Ya. Yang pertama, gambaran diri dibentuk melalui perkataan yang didengar dari seseorang dari sejak ia lahir sampai ya saat ini gitu. Ini yang membentuk gambaran diri orang tersebut. Mereka yang terus mendengar perkataan yang baik besar kemungkinan menjadi seorang pribadi yang baik. Sebaliknya, mereka yang sering mendengar perkataan yang jelek besar kemungkinan menjadi seorang pribadi yang jahat. Gitu loh. Ya, seperti dikatakan di Amsal 18 ayat 21. Ya, mungkin boleh dibantu baca Amsal 18 ayat 21. Oke. Ulang ya. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bayangkan, hidup dan mati. Iya. Berarti dampaknya itu besar sekali. Dampaknya nyawa itu ya. Iya, besar sekali gitu loh. Iya. Nah, jadi menurut penelitian ya, orang-orang sukses, orang-orang yang terang, itu mereka dibesarkan dengan kata-kata yang membangun. Kata-kata berkat, kata-kata yang encouraging gitu, yang mendukung. Nah, jadi orang yang memiliki gambaran diri yang sehat itu akhirnya akan terpancar dari ekspresi mereka, dari perkataan mereka, jadi dari tindakan mereka, dari cara mereka berinteraksi. Semuanya itu membawa aura positif dan membawa aura positif dan bahagia yang menular kepada orang-orang sekitarnya gitu loh. Mungkin pernah dong ketemu orang yang demikian, kalau ketemu kok rasanya sama orang ini nyaman, happy gitu. Nah, itu adalah orang-orang yang memiliki gambaran diri yang sehat. Nah, sebaliknya, orang-orang yang memiliki gambaran diri yang tidak sehat itu kebalikan, super sensitif contohnya gitu ya, karena dia dipenuhi dengan luka di hatinya. Nah, sehingga orang itu menjadi rentan untuk tersinggung, baper itu istilahnya. Jadi akhirnya apa, orang-orang sekelilingnya tuh nggak ada yang berani negur, nggak ada yang berani berkata-kata apa-apa, semuanya takut gitu sama takut orang ini, jadi nggak nyaman gitu. Jadi contohnya seperti demikian gitu. Saya jadi ingat sebuah kisah. Ada seorang anak ya, dia waktu umur 9 tahun ada orang dewasa yang cuma nyeletukin nih, ini anak kok jelek amat sih, bisa jadi apa dia, kayaknya mah besarnya nggak akan jadi apa-apa gitu. Dan dia tumbuh, si anak ini tumbuh seumur hidupnya sampai sekitar 18 tahun. 18 tahun dia berpikir bahwa ya gue mah buruk, gue mah jelek, gue mah emang nggak bisa apa-apa. Sampai dia lulus kuliah aja butuh waktu 13 tahun. Tapi udah gitu dia bertemu dengan seorang yang bisa membawa dia mengenal Yesus. Terus dia dipulihkan gambar dirinya, dan dia sekarang menjadi seorang yang luar biasa dipakai Tuhan dan seorang yang sukses banget. Oh tuh, jadi betul banget ya. Jadi cuman karena katanya sebuah perkataan dari seseorang di masa kecilnya ya, iya, sampai menjadi sebuah gambaran diri yang membawa hidup dia jadi seperti itu. Betul. Jadi makanya perkataan kita tuh sangat membawa dampak ya, dan perkataan yang kita dengar pun itu kita harus berhati-hati. Iya. Gitu, karena itu bahkan membentuk gambaran diri kita. Ya, iya.
komen gitu ya. Benar harus hati-hati ya. Netizen ya, netizen maha benar. Kalau zaman sekarang itu netizen maha benar. Jadi memang apapun itu perkataan yang kita dengar itu memang itulah membentuk gambaran diri kita gitu. Iya Jadi sih, kita harus berhati-hati. Kita juga ke anak-anak kita berarti benar-benar harus hati-hati ya. Iya. Nah ini berhubungan ini sebenarnya ya. gambaran diri yang kedua ini sebenarnya dibentuk dari pengaruh orang tua. Wah, nyambung langsung ya. ini yang benar kedua. karena gambaran diri yang kedua dibentuk oleh pengaruh dari orang tua. Itu gimana? Nah, jadi orang tua itu memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk gambaran diri anak-anak mereka. Ya, ini tertulis di Amsal 17 ayat 6. Nah kita semua nih mungkin yang sudah menjadi orang tua, kita sering mencoba untuk mendidik anak-anak kita dengan cara menceramahi mereka, bahkan Memarahi membentak mereka ya. Ternyata itu hanya berpengaruh 10% untuk membentuk gambaran diri mereka. Iya. Nah yang efektif apa dong kalau gitu untuk membentuk gambaran diri mereka? Ternyata adalah tindakan dan perkataan orang tua dalam keseharian mereka. Teladan kita sehari-hari. Teladan kita sehari-hari. Nah jadi misalnya si orang tua apa yang dipenuhi dalam sehari-harinya, misalnya perkataan-perkataannya itu isinya sungut-sungut, komplain, atau pertengkaran dengan pasangan, atau mengeluh, perkataan negatif, ngomongin orang sebagainya, atau diisi dengan doa atau firman, bagaimana orang tua itu memperlakukan orang lain, bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain. Ini semua itu mempengaruhi gambaran diri anak-anak sebanyak 90% ternyata. 90%. Wow. Ini yang mereka lihat. Itu yang lebih berdampak. Lebih berdampak dan lebih nancep ke diri mereka ternyata. Nah, jadi ini semua menjadi suatu peringatan untuk kita semua yang orang tua. Kita harus benar-benar menjaga tingkah laku dan perkataan kita dalam keseharian kita. Gitu. Jadi karena anak-anak kan seperti panah ya, yang kita busur panah yang kita tarik gitu. Nah, ada yang berkata tuh ketika si anak sudah beranjak dewasa tuh busurnya udah keburu ditarik ke arah yang sana. Jadi kalau udah ditarik, dilepasin, kan udah nggak bisa dipindah-pindah lagi. Nah, di saat dia kecil itu adalah di saat kita lagi ngarahin busur itu gitu. Jadi kita harus sangat berhati-hati. Oh, itu seperti yang di Mazmur ya. Dikatakan seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Luar biasa ya. Betul. Jadi makanya kita harus sangat berhati-hati gitu. Nah, jadi kita harus mendidik anak-anak kita tuh dengan benar. Ya. Masalahnya banyak juga kasus yang orang tuanya tuh malah menganiaya anak-anaknya, ya, child abuse melalui verbal, perkataan, atau juga melalui fisik. Ada juga malah yang kebalikan, memanjakan anak-anaknya, spoiling. Nah, di Amsal 29 ayat 17 ini dikatakan seperti ini. Amsal 29 ayat 17, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Jadi kalau ada orang tua yang memanjakan anaknya, ini adalah bentuk dari gambaran diri yang salah. Akibatnya apa dampaknya? Ketika anak tersebut masuk ke dalam masyarakat, anak-anak ini akan lebih mudah untuk terluka dan hancur. Nah, memanjakan anak ini adalah bentuk dari memberhalakan anak. Jadi dosa berhala. Ya. Nah, jadi ketika kita membentak anak-anak kita harus ingat bahwa mereka adalah anak-anak Allah juga. Makanya kita tidak boleh menyakiti hati mereka gitu. Ya, lebih baik ya kita berusaha untuk kita memberikan teladan. Ya. Nah, bagi anak-anak yang menghancurkan dunia mereka itu adalah pertengkaran orang tuanya. Karena ketika seorang anak dilahirkan ke dunia ini, buat mereka tuh ayah dan ibunya adalah dua malaikat yang menjadi pilar kehidupan mereka. Dua orang terdekat yang mereka percayai, pilar mereka. Jadi ketika di depan mata mereka ngelihat ayah dan ibunya berantem, apalagi setiap hari, apalagi sampai cerai, buat mereka itu seperti dunia mereka hancur, neraka buat mereka, broken home. Ya. Nah, jadi bukan hanya saja pertengkaran jasmani yang tampak di mata mereka, anak-anak tuh ternyata punya sense, bisa merasakan. Bahkan kalau itu pun terjadi, ada ketidakcocokan dengan orang tuanya tuh terjadi walaupun perang dingin misalnya antara anak-anak tuh bisa sense. Mereka tahu ini ada nggak enak gitu auranya, dan mereka tuh bisa itu berbekas di hati mereka. Jadi mereka bisa merasakan ketidakhadiran orang tua di hati mereka. Ya. Kalau mereka sebenarnya masih murni ya, jadi bisa merasakannya. Merasakannya gitu loh. Jadi makanya berdampak sangat besar sekali gitu. Ya, seperti dikatakan di Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi jiwa seorang anak itu dapat merasakan pertengkaran itu.
ahli psikolog berkata, dampak dan shock dari trauma yang mereka lihat dari pertengkaran orang tua mereka itu seperti ibaratnya ya, seperti seorang tentara yang menyaksikan kematian rekannya dengan cara dibom. Jadi tubuhnya tercecer, hancur. Nah, si tentara ini ngelihat rekannya mati seperti itu. Bobot traumanya sama. Wah. Ini ahli psikolog yang bilang. Jadi bayangkan ketika sang anak melihat orang tuanya berantem depan mereka, itu bobot traumanya seperti demikian. Seperti seorang tentara ngelihat temannya mati dibom gitu. Waduh. Di depan mata mereka. Ya, jadi maka apa yang akan terjadi ketika anak itu beranjak dewasa? Nah, berdasarkan penelitian, anak-anak dari keluarga yang broken home itu cenderung menjadi tidak percaya diri, insecure, sensitif, mudah tersinggung, gelap, mudah menyerah, sehingga akhirnya menjadi depresi. Nah, yang kita udah bahas di Esther Talk sebelumnya mengenai depresi itu kan. Jadi ini pun salah satu penyebabnya gitu. Jadi mereka seperti berada di dalam neraka rasanya. Mereka akan mencari pelarian akhirnya, karena mereka gak kuat ngeliat ini terus gitu. Nah, itulah terjadinya pelarian ke narkoba kah, atau pelarian kepada pergaulan yang bebas, alkohol dan sebagainya yang negatif. Nah, sebaliknya, orang-orang dengan gambaran diri yang sehat, mereka memiliki kemampuan untuk bertahan, untuk berjuang, untuk pulih kembali. Nah, kedua hal inilah yang menentukan gambaran diri seseorang. Jadi tadi perkataan yang didengar dari lahir. Yang kedua adalah pengaruh orang tua. Dua hal utama yang membentuk gambaran diri seseorang. Anak-anak dibesarkan oleh toksik, orang tua toksik, berarti dia bisa menjadi anak yang toksik juga ya. Betul. Menular sekali toksik itu, memang racun itu menular ya. Betul, diturunkan jadinya. Jadi karena mereka ngelihat contohnya seperti demikian, teladannya mereka pun jadi seperti demikian. Saya sebenarnya ada satu kisah saya jadi ingat. Saya pernah nonton di YouTube sih ya. Nah, jadi ada sebuah acara gitu, acara reality show gitu. Nah, ini tuh saya nggak sebut acaranya lah ya. Cuman ini tuh jadi ceritanya tuh ada seorang chef ternama, itu dia kerja itu datang ke restoran-restoran yang mau bangkrut gitu. Iya, seperti saudara tahu lah ya. Nah, kebetulan dia datang ke sebuah restoran yang di running atau diurus gitu ya oleh keluarga ini gitu, keluarga ini. Nah, ternyata keluarga ini tuh banyak masalah dalamnya. Iya, seringkali memang itu ya. Nah, masalahnya di dalamnya. Nah, karena banyak masalah jadi berdampak ke usaha mereka. Hampir bangkrut gitu. Nah, ternyata ketika diselidiki si bapaknya itu punya masa lalu yang pahit dengan ayahnya. Jadi akhirnya bagaimana ayahnya memperlakukan dia memperlakukan anaknya seperti itu. Jadi masalahnya nggak selesai si bapak ini, waktu dia trauma masa lalunya masih ada, dan dia membawa ini kepada anaknya, cara dia terima, dia berikan pada anaknya, dia perlakukan anaknya seperti dia diperlakukan oleh ayahnya. Nah, sampai pokoknya ini sangat toksik sekali lah di keluarga ini gitu. Nah, jadi singkat cerita ya betul seperti dikatakan tadi, kalau orang tuanya toksik ya atau dysfunctional family itu biasanya akan menghasilkan ya anak-anak ya yang cenderung untuk memiliki masalah kepribadian gitu, gambaran dirinya. Berarti kita bagaimanapun masa lalu kita itu harus selesai di dalam Tuhan ya. Jadi jangan sampai ke bawah berlarut-larut, akhirnya kita tanpa sadar menurunkannya ke generasi di bawah kita. Gitu. Jadi Nat, apakah toxic people ini bisa sembuh? Sangat bisa. Nah, biasanya toxic people itu kan tadi kita udah lihat ya, mereka itu adalah orang-orang yang mengidap gangguan kesehatan mental. Bukan berarti gila ya, tapi masalah penyakit mental gitu ya. Mental health. Mereka tuh tidak dapat atau belum menyelesaikan masalah stres dan traumanya seperti tadi dibilang. Dari masa lalu masih terus belum dibereskan, sehingga akhirnya mereka tidak dapat hidup dalam kondisi yang positif. Nah, semua masalah mental yang dimiliki ini menghasilkan gambaran diri yang salah pada orang tersebut akhirnya. Dan tanpa disadari, akhirnya mereka ya bertindak, berkata, berpikir, berinteraksi secara negatif, memberikan dampak yang negatif pada orang-orang di sekeliling mereka. Inilah sebenarnya istilah toxic people gitu, gambaran diri yang salah. Nah, sekarang kita lihat di Alkitab, setan itu digambarkan sebagai ular yang licik, ya kan, di Taman Eden. Nah, seperti perkataan ular nih, setiap perkataan ular itu kan seperti racun berbisa. Ular kan ngeluarin racun berbisa. Jadi
ketika perkataan ular kita dengar, ya, perkataan negatif atau perkataan-perkataan menyakitkan dari orang tua atau perkataan dari sekeliling kita yang negatif, itu kan seperti perkataan kegelapan dari ular gitu ya. Ini seperti racun. Racun yang masuk ke tubuh seseorang, ke hati seseorang. Akhirnya ya orang itu jadi toxic people namanya, karena toxic kan artinya racun. Betul. Ya kan? Hati orang tersebut dipenuhi dengan kegelapan akhirnya, dan perkataan setan itu menjadi gambaran diri orang tersebut. Bahaya banget ya. Bahaya sekali. Ya seperti itu. Itu sebenarnya toxic people tuh seperti itu kalau menurut Alkitab tuh sebetulnya. Jadi itu tuh seperti efek domino ya. Wah, salah satu udah hancur semua Iya, ya. karena dari satu orang krak langsung ke sekelilingnya jadi berdampak negatif juga gitu loh. Cuman celetukan yang negatif aja itu bisa pengaruh banget Makanya sebenarnya. tadi hidup dan mati dikuasai lidah. Itu seperti demikian. Dan lebih baik kita memperkatakan perkataan yang manis, yang sedap didengar itu ya. Seperti yang kita katakan ya. Yang sebenarnya tidak, kita lebih baik berfokus hanya kepada firman Tuhan sih gitu. Nah, sebelumnya coba kita lihat bersama ya. Mungkin Mayvi boleh bantu baca di 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 17. Oke, 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 17. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dikatakan di ayat 14 tadi, ketika kasih Kristus menguasai seseorang, maka dikatakan orang tersebut menjadi ciptaan yang baru. Langsung saat itu juga dia ciptaan baru waktu dia. Tapi kasih Kristus harus menguasai orang tersebut. Ya, menguasai artinya ya kasih Kristus yang mengendalikan hidup orang itu. Kasih Kristus. Jadi syaratnya harus punya kasih Kristus. Harus punya kasih Kristus untuk menjadi ciptaan yang baru. Jadi kalau walaupun orang itu toxic people, punya latar belakang yang pahit sekalipun, keluarga broken home sekalipun, sepahit apapun itu, ketika kasih Kristus menguasai orang tersebut dipulihkan. Itu yang dikata Alkitab. Jadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Itu benar-benar kabar baik ya. Jadi ada harapan ya. Hanya melalui Yesus Kristus perubahan itu dapat terjadi. Hanya melalui kasih Allah yang menguasai hidup kita, maka gambaran diri yang salah apapun itu akan dipulihkan seperti gambaran yang awal sebagaimana manusia diciptakan. Gambaran Allah, kembali ke gambaran Allah. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata bahwa Tuhan adalah kasih. God is love. Ya. Lalu di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan Tuhan adalah firman itu sendiri. Jadi firman Tuhan adalah kasih. Equal. God is love. Firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan adalah kasih, firman adalah Tuhan. Jadi firman Allah adalah kasih. Jadi ketika kita memenuhi diri kita dengan firman Tuhan, maka kasih Tuhan yang kasih sempurna itu memenuhi diri kita. Ini yang memulihkan diri kita. Karena kita harus ingat bahwa kasih Tuhan itu berbeda dengan kasih manusia. Kasih Tuhan itu unconditional, kasih tanpa batas, kasih yang sempurna. Beda sama manusia. Kita tanpa juga syarat, tanpa syarat. Jadi inilah yang menjadi kunci untuk membuat kita dipulihkan. Nah, di Yohanes 15 ayat 3 ya dikatakan bahwa lewat firman Tuhan kita itu disucikan dan dibersihkan. Ya. Nah, kata bersih di Yohanes 15 ayat 3 menurut bahasa aslinya berarti apa? Suatu kondisi yang murni, ya, suatu kondisi yang murni, tidak bercela, bebas dari dosa, bebas dari hawa nafsu yang cemar, ya, dan dibenarkan. Ini kan gambaran diri yang sehat jadinya. Jadi harus diisi dengan firman Tuhan. Harus diisi dengan firman supaya Tuhan. kita jadi ciptaan baru ya. Jadi ciptaan yang baru. Ya. Ibrani 1 ayat 3 dikatakan bahwa firman Tuhanlah yang menopang segala sesuatu. Bahkan kita pun diciptakan oleh firman Tuhan. Karena di Kejadian 1 ayat 26 dikatakan seperti ini, ketika kita ciptakan, Tuhan berkata seperti ini, berfirmanlah Allah. Jadi ketika manusia ciptakan, kata pembukanya berfirmanlah Allah. Jadi dengan jelas kita pun manusia diciptakan oleh firman. Jadi ibaratnya kalau kita gambaran dirinya rusak gitu ya, ya kita harus kembali ke yang menciptakan kita, yang bisa memperbaiki diri kita, yang paling mengerti kita. Kita kembali kepada penciptanya, itu firman Tuhan, Allah Bapa itu sendiri. Hanya firman Tuhan yang dapat memulihkan gambaran diri yang salah dan memulihkan seseorang secara sempurna. Jadi jangan pernah merasa tidak ada harapan gitu loh. Toxic people misalnya, wah udah gak ada harapan dia mah, toxic banget, kita jauhin aja deh. Ternyata
kita ada solusinya. Justru orang ini harus Menerima dipertemukan kasih dengan Allah, firman betul. Tuhan. Harus menerima kasih Allah. Iya. Kasih Allah itu bisa diterima bukan hanya kita kasih ini baca Alkitab, tidak seperti itu, tapi kita Membimbing menjadi dengan, terang. dengan kasih Kita gitu menjadi ya. terang gitu loh. Ya memang kita semua juga kan gak ada yang sempurna, tapi kita dengan kasih karunia Tuhan, kita pun berusaha untuk memenuhi diri kita dengan kasih Allah supaya kita pun menjadi dipulihkan. Supaya kita bisa mengasihi Supaya kita orang-orang bisa yang mengasihi toksik orang ini. lain. Karena Betul. setiap dari kita tuh memiliki gambaran diri yang sudah rusak Iya. oleh karena dosa di dunia ini. Jadi kita pun harus memulihkan gambaran diri kita dulu, baru kita bisa menjadi terang kepada orang lain. Menularkan kasih Allah kepada orang lain. Jadi orang lain yang toksik itu pun dia pun jadi pulih karena dia melihat kasih Allah lewat hidup kita. Iya, karena sebenarnya ketika firman Tuhan diam di dalam kita, maka yang kita hasilkan itu buah kebenaran ya. Dan itu akan punya kasih karena kita dekat dengan Tuhan. Dan karena itulah makanya dibilang di Amsal 4 ayat 23 ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Betul. Jadi kita harus sangat menjaga hati kita. Nah, di Yohanes 14 ayat 23 dikatakan seperti ini. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan dikatakan kami akan datang kepadanya diam bersama-sama dengan dia. Jadi artinya ketika kita mengasihi Tuhan, kita menuruti firman Tuhan, menaruh firman Tuhan di hati kita, Tuhan datang ke hati kita. Wah. Artinya gambaran dirinya kan jadi benar lagi dong. Iya, betul. Itu solusinya sebenarnya. Solusinya ya hanya dengan memiliki kasih Kristus. Kasih Kristus. Dan kita juga bisa mampu mengasihi orang yang menyebalkan lah tanda kutip hanya dengan kalau kita memiliki kasih Tuhan. Ya? Betul. Hanya dengan kekuatan kasih Tuhan. Tanpa itu nggak ada yang bisa. Nggak ada yang sanggup. Iya. Tadi di Roma 3 ayat 23 kan dikatakan bahwa semua orang telah kehilangan gambaran Allah atau gambar diri yang benar. Artinya siapapun tanpa firman Tuhan menjadi toxic people ya. Even kita ketika kita lagi gelap itu sebenarnya kita juga bisa aja jadi toxic ya. Nah, kondisi dunia ini yang begitu gelap dan dipenuhi dosa dan kejahatan, yang seseorang menjadi rentan, menjadi toxic people, bagaimana dong cara kita mendeteksi diri kita sendiri nih? Apakah jangan-jangan tanpa disadari saya pun telah menjadi toxic people? Betul sekali. Saya pun bisa jadi toxic people Iya. gitu ya. Jadi makanya sejujurnya saya paling takut gitu ya untuk bilang si itu toxic people, saya nggak mau main sama dia. Karena belum tentu seperti demikian di mata Tuhan, bisa jadi saya yang toxic gitu loh. Jadi saya takut untuk bilang dia toxic people. Lebih baik sayanya udah bener kan di hadapan Menunjuk Tuhan. orang ini. Iya, ini kan menunjukkan empat ke kita ya sebenarnya Iya. gitu. Nah, jadi dikatakan di 2 Korintus 13 ayat 5, kita tuh selalu harus memeriksa diri kita setiap hari seperti dokter bagi diri kita masing-masing. Dikatakan seperti ini, mungkin Mevi aja baca nih, boleh deh. Iya. Di 2 Korintus 13 ayat 5. Oke, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Dikatakan kita harus menguji diri kita, memeriksa diri kita, menyelidiki diri kita. Dalam bahasa Inggris itu examine, seperti dokter examine, memeriksa seseorang. Nah, kalau gitu apa alat pengukur atau pemeriksa diri kita? Tidak lain, itu adalah firman Tuhan dan Roh Kudus. Cuman firman Tuhan. Cuma firman Tuhan, firman Tuhan jadi alat ukurnya gitu Iya. loh. Jadi maksudnya seperti bagaimana? Maksudnya seperti begini, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ya kita dengar nih, kan firman Tuhan ada suatu, itu kan standar Tuhan, kehendak Tuhan. Nah itu jadi pengukur kondisi kita masing-masing saat kita mendengar. Aku sudah sesuai itu belum ya? Apa aku sudah seperti itu atau belum? Jadi dari sini kita dapat mengukur diri kita. Makanya jangan heran ya, seringkali ya, termasuk saya pribadi, ketika kita mendengar firman Tuhan, nurani kita tuh seringkali tertusuk kan. Aduh sakit gitu. Jadi ternyata itu lagi diukur gitu kita tuh. Iya. Kita periksa udah sesuai belum standar Tuhan atau belum gitu. Nah, jadi kita harus memastikan gitu. Setiap hari itu Yesus Kristus ada dalam diri kita. Karena kita harus tahu bahwa firman Tuhan itu sangat berkuasa seperti tertulis di Ibrani 4 ayat 12. Ya. Jadi setiap hari kita harus memastikan kita hidup berjalan bersama Tuhan melalui firman Tuhan dan doa senantiasa. Memastikan firman Tuhan menjadi pusat kehidupan kita. Iya. Prioritas kehidupan kita yang mengontrol kehidupan kita. Iya. Ya. Makanya dikatakan di Alkitab jemaat kudus itu harus dimateraikan, umat Tuhan itu dimateraikan. Ya, itu artinya firman Tuhan itu harus menjadi suatu rema
yang mengendalikan kehidupan kita gitu. Harus masuk ke pikiran dan hati. Betul, harus menjadi suatu gambaran diri kita harus kembali ke firman Tuhan yang mengendalikan perkataan kita, mengendalikan tingkah laku kita, mengendalikan cara pandang dan sebagainya. Semua itu harus dikendalikan oleh firman Tuhan. Ya. Seperti dikatakan pemazmur di Mazmur 119 ayat 97. Pemazmur berkata seperti ini. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Nah, dengan hidup seperti inilah gambaran diri kita tuh bisa dipulihkan. Setiap hari kita harus baca firman Tuhan. Harus baca, merenungkannya bahkan sepanjang hari kata pemazmur. Dengar firman Tuhan dan yang penting-penting lakuin ya. Melakukan, betul. Jangan jadi pengetahuan di kepala aja gitu ya. Nah, ini bisa terlihat kalau benar-benar dilakukan menjadi rema, bukan cuma pengetahuan aja, tampak dari buah-buah yang dihasilkan. Buah-buahnya. Nah, buah-buahnya ini apa nih? Nah, ini ada di Galatia 5 ayat 19 sampai 26. Mungkin boleh dibaca ya. Ini ada, kita akan lihat perbandingan antara buah-buah daging dan buah-buah kebenaran atau buah-buah roh gitu. Di Galatia 5 19 sampai 26. Galatia 5 ayat 19 sampai 26. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada penghukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Wah, ini detail banget ya. Dibandingkan dengan sangat detail ya. Jadi ya kalau firman Tuhan ada di dalam diri kita atau dari seseorang, ya ini ya tinggal diceknya dari sini, ada nggak buah-buah ini dalam hidup kita, buah-buah yang mana nih yang kita hasilkan selama ini. Kita sendiri di sini belum ada. Kita harus cek nih, ada buah ini nggak, ada buah ini kan semua kayak gejala-gejala ini ada kan nih gitu. Jadi kita bisa cek diri kita setiap hari. Jadi kalau kita sendiri aja masih melakukan salah satu di sini, apa hak kita untuk menghakimi orang lain ya? Ya, jadi kita, makanya saya paling sangat khawatir dan takut untuk berkata dia toksik, ini toksik. Karena saya sendiri juga belum sempurna gitu. Betul. Terus terang, kita masih terus disempurnakan. Ya, untuk setiap hari kan gambaran diri kita tuh yang salah, kita sama Tuhan tuh dipulihkan, dibentuk. Ya, seperti yang dikatakan di Efesus 4 ayat 13. Boleh baca mungkin Efesus 4 ayat 13. Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dikatakan sesuai kepenuhan Kristus. Kalau dalam terjemahan yang lainnya dikatakan semakin lama makin bertambah sempurna seperti Kristus. Artinya memang tidak bisa terbentuk dalam satu hari gitu loh. Gambaran diri kita yang salah dalam sehari instan langsung jadi sempurna, tidak. Tapi ini melalui proses dalam kehidupan kita sampai kita mencapai kesempurnaan itu. Betul. Jadi day by day itu perjuangan gitu. Day by day itu adalah proses. Nah, jadi gini, kalau misalnya ada toxic people sekitar kita, ya Tuhan mungkin lagi proses dia gitu loh. Ya kita nggak bisa langsung bilang that's it, ini toxic, jauhin. Ternyata Tuhan lagi proses gitu. Iya, itu masih dalam proses menuju kesempurnaan Kristus. Betul, ya, jangan dihakimi dulu gitu ya. Jadi kita juga sama, kita juga sedang diproses. Iya, betul. Kalau kita misalnya udah sempurna, kayaknya kita udah di surga deh sekarang gitu. Kenapa kita masih di dunia ini? Karena kita masih terus dibentuk di dunia ini, ya kan? Sebenarnya berarti nggak fair ya, kayak itu kayak orang lagi bikin roti belum dimasukin oven tapi udah dihakimi. Kok rotinya gitu sih gitu. Deh, ini bakal kayaknya mentah deh, padahal belum ini kayaknya bakal nggak enak deh gitu. Padahal belum tahu hasilnya. Gitu. Belum kelar prosesnya. Ya, atau misalnya ada anak kita misalnya dia mungkin kesusahan belajar, kita udah menghakimi anak bodoh gitu. Padahal mungkin dia memang butuh metode yang lain, atau dia lagi ada suatu masalah pribadi sampai dia nggak bisa belajar. Jadi kita berusaha tidak langsung mengelabeli seseorang tuh dia toksik gitu. Karena diri kita pun kita juga rawan. Karena tiap orang punya kekurangan dan kelebihan di tempat yang berbeda-beda. Betul. Ya. Karena gambaran diri kita semua tuh sudah
sebenarnya sudah tercemar oleh dunia ini sejak kejatuhan manusia dalam dosa. Jadi sebenarnya kalau waktu kita ngomong, orang itu toksik, orang ini gini, sebenarnya itu kita udah menjadi toksik sendiri. betul. Sedang meracuni yang mendengar. Iya betul. Makanya jadi daripada kita fokus si itu si ini toksik, ini kita cek deh toksik apa yang harus kita buang dari diri kita gitu. Iya. Ya gitu. Jadi penting sekali untuk kita setiap hari harus bertumbuh dalam iman ya. Terus memulihkan gambaran diri kita yang salah. Melalui firman Tuhan. Supaya kita menjadi sempurna dewasa di dalam Kristus. Betul. Proses. Nah, bagaimana nih jika kita hidup bersama orang-orang yang ternyata toxic people? Misalnya deh pasangan atau ortu, kan itu orang-orang terdekat kita ya, yang ya kita nggak mau ketemu juga harus ketemu ya. Serumah gitu ya. Nah, bagaimana dong kita cara menghadapinya? Nah, ini memang tidak mudah ya, tidak mudah sekali. Dikatakan di 1 Petrus 3:9 ya, 1 Petrus 3:9 saya bacakan ya. Iya. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi kegelapan hanya dapat dikalahkan oleh terang. Iya. Gelap dengan gelap nggak bisa, semakin gelap. Kegelapan dikalahkan oleh terang. Iya. Hanya dengan kasih Allah yang sempurna kita dapat membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi untuk menghadapi orang-orang yang memang sedang memiliki masalah mental atau dikatakan toxic people itu, atau boleh kita sebut lagi orang yang sedang memiliki gambaran diri yang salah, kita hanya dapat membalasnya atau meresponnya dengan mengasihi mereka, dengan kasih Allah. Karena kalau dengan kasih kita nggak sanggup. Iya sih, nggak akan sanggup sih. Karena dunia ini kan punya konsep kita baik sama yang baik. Ya, kalau sama yang jahat sama kita jauhin. Jangan mau main sama dia. Makanya itu kan istilah toxic people, jangan mau rugi main sama dia, terkuras emosinya. Atau lo main sama dia apa untungnya, misalnya gitu jadi, ya. Kalau kasih Allah kan beda. Bahkan Yesus aja meminta kita mengasihi musuh sekalipun gitu loh. Iya. Nah, dikatakan seperti ini. Yesus berkata, kita harus dapat mengampuni sebanyak berapa kali? 70 kali 7. 70 kali 7. Itu sebenarnya ya bukannya artinya saudara hitung ya. Kayak voucher gitu. Oke, udah 1 kali, udah 3 kali, sampai 70 kali 7. Iya, ini udah penuh kuotanya, nggak bisa. Bukan seperti itu, tapi yang Tuhan maksud di sini adalah mengampuni dengan sempurna. Jadi tanpa batas, terus mengampuni. Istilahnya seperti ini. Kita harus terus mengampuni sampai kita sendiri pun disempurnakan. Forgive until you are perfected. Jadi terus mengampuni sampai kita sendiri pun disempurnakan, artinya kita pun gak sempurna. Waktu kita proses mengampuni orang, sebenarnya itu kita sedang disempurnakan. Betul. Karena kita sendiri juga banyak kelemahan yang kita nggak sadar gitu loh. Di mata Tuhan kita ya mungkin Tuhan lihat kita toksik gitu. Iya. Betul. Tapi Tuhan terus ngampunin kita. Dan siapa kita untuk tidak mengampuni orang lain? Iya. Ya, itu tertulis di Matius 18 ayat 22. Jadi kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain yang menyakiti kita, ya toxic people itu, yang mengerikan adalah sanksinya Allah Bapa tidak akan mengampuni dosa kita. Waduh, rugi banget dong. Artinya berakhir kemana? Kenapa? Aduh, kita yang rugi. Jadi bukan mereka yang rugi, kita yang rugi. Betul. Ya, jadi makanya ini kita harus benar-benar jangan mau kita tuh ditipu iblis gitu lewat kebencian. Kita yang rugi, kita yang masuk ke neraka gitu loh. Yang dibencinya emang nggak tahu gitu. Iya. Berarti kita dipertemukan oleh orang-orang yang toksik yang menyakiti kita tuh ya supaya kita sempurna menurut kehendak Bapa ya. Diproses Betul. gitu. Jadi kita harus mengerti pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Segala sesuatu itu tidak ada yang terjadi secara random atau kebetulan gitu loh ya. Iya, tidak ada yang kebetulan. Karena semua itu dalam pemeliharaan Tuhan. Seperti dikatakan di Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Segala sesuatu terjadi untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi bagi orang yang mengasihi Tuhan, apapun yang terjadi, walaupun kita hidup dengan toxic people sekalipun, itu semua untuk kebaikan. Ya. Setiap masalah, setiap orang yang Tuhan izinkan ada di dalam kehidupan kita, itu bertujuan untuk memurnikan diri kita masing-masing. Iya. Ya. Agar kita pun dapat memulihkan gambaran diri kita yang salah. Iya. Karena kita belum sempurna. Seperti tadi Cimevi bilang, orang-orang sekeliling kita masalah apapun itu untuk membentuk kita. Iya. Jadi kalau kita nggak terima, ya kitanya sendiri berarti toksik dong. Berarti kita sendiri nggak mau disembuhkan. Nggak mau disembuhkan sebenarnya. gitu. Karena kalau kita masih sakit hati ya berarti ya masih ada yang harus diberesin di kita ya. Kalau kita sakit hati ya berarti kita nyimpan racun dong. Iya. Jadi kita jadi toxic people juga, kata baru sadari. Karena toxic people adalah orang-orang yang memiliki masalah dengan dirinya gitu. Iya. Ya masalah-masalah kegelapan sakit hati itu. Jadi inilah
inilah yang dilakukan iblis, seperti domino efek gitu. Jadi makanya banyak sekali ya masalah rumah tangga. Karena unit dasar dari kehidupan manusia itu adalah keluarga. Ketika sebuah keluarga hancur, kemungkinan besar orang itu pun akan menjadi tumbuh atau menjadi orang yang masalah. Makanya iblis selalu serangnya di Serang keluarga-keluarga keluarga ya. dulu, dibikin Karena broken memang home, itu sih yang dibikin cara hancur, paling efektif ya. menghancurkan dari dalam. Iya. Ya, gitu. Tapi saya jadi ingat juga sih seperti kisah seorang wanita yang tertangkap basah berzina itu loh. Dan orang-orang membawanya ke hadapan Yesus untuk dihakimi, terus ditantang, siapa yang tidak berdosa silakan lemparkan batu pertama kali gitu. Dan akhirnya semua orang mungkin nuraninya tertusuk sampai akhirnya nggak ada yang lempar batu. Satu persatu pergi ya akhirnya. Iya. Itu betul sekali. Jadi makanya sebelum kita bilang dia toksik, dia gini, kita gimana? Ya di hadapan Tuhan ya sama. Iya. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan gitu. Jadi kita harus menyadari dong bahwa di hadapan Tuhan pun kita memiliki banyak dosa dan kelemahan. Betul. Ya. Jadi mungkin bagi Tuhan kita itu seperti toxic people, tapi Tuhan sendiri ke kita tidak pernah menyerah dan terus mengasihi kita, mengampuni kita dengan harapan kita menjadi sempurna ya, sesuai dengan yang Tuhan mau. Betul. Kita juga nggak boleh menyerah sama orang-orang toksik ini ya. Betul. Jadi misalnya gini, ada seseorang yang toksik, nyebelin nih orangnya, ngeselin terus, menyakiti terus. Kita harus lihat kegelapan di dalam orang itu. Iya, jadi jangan benci orangnya, Iya, tapi benci bencilah kegelapan di dalam yang orang ada di itu. dia. Dan kita dengan harapan, dengan mata iman kita melihat suatu hari orang itu berubah. Iya. Jadi kita Sampai di hari itu terjadi, kita terus mengasihi sampai akhir. iya. Gitu. Ya. Jadi Itu mah harus penuh dengan kekuatan Tuhan. hanya itu. kekuatan Tuhan. Kalau Memang memang nggak bisa. sulit itu hanya dengan kekuatan firman Tuhan. Makanya ya kuncinya adalah memenuhi diri kita dengan firman Tuhan. Jadi kalau orang memiliki gambaran diri yang sehat, bisa mengampuni. Iya, karena dia diisi penuh terus dengan firman Tuhan, Dengan sehingga punya kasih Tuhan Iya, itu. karena kasih Tuhan karakternya apa? Itu kan kasih Tuhan kan gambaran Kasih, diri Allah kan. betul. Terus mengampuni kan, kasih kan. Jadi ya itu ciri-ciri orang yang memiliki gambaran diri yang sehat ya memiliki karakter Kristus. Iya. Ya. Jadi di Efesus 4 ayat 32 dikatakan seperti ini. Efesus 4 ayat 32. Sebaliknya, hendaklah kalian baik hati dan berbelas kasihan seorang terhadap yang lain dan saling mengampuni sama seperti Allah pun mengampuni kalian melalui Kristus. Jadi melalui kasih Tuhan yang terpancar dari seseorang, ya misalnya saya lagi gelap nih misalnya ya, terus si Mevi datang pada saya dengan kasih Allah gitu kepada saya bisa melihat kasih Allah melalui kehidupan si Mevi. Akhirnya saya jadi ikut dipulihkan, melihat wah kok dia ini yang mengasihi saya walaupun saya telah menyakiti dia. Akhirnya saya malah ternyata Yesus Kristus ya yang menjadi kekuatan dia. Saya mau deh percaya Yesus. Jadi akhirnya malah kita jadi terang untuk orang tersebut. Iya. Gitu. Itu yang maksudnya menjadi terang tuh seperti itu ya. Betul. Nah, terus boleh mungkin dibaca Efesus 4 ayat 31 nih coba. Efesus 4 ayat 31. Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ya. Jadi kita yang telah diterima Yesus Kristus apa adanya, kita yang telah ditebus, bahkan dia nggak salah, dia datang menderita dengan cara yang sangat tidak manusiawi untuk kita. Maka kita pun harus dapat menjadi gambaran Yesus juga, menerima gambaran Yesus, karakter Yesus, menjadi ciptaan yang baru, yaitu memberikan buah-buah roh, ya termasuk saling mengampuni dan saling mengasihi. Itulah gambaran diri yang sehat. Ya. Jadi di Matius 5:43-44, jadi dikatakan di Matius 5 ayat 43-44, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ini dunia katakan kan, ya kasihilah sesama manusia, bencilah musuhmu. Tapi firman Tuhan berkata beda. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jreng. Dan musuh di sini adalah orang-orang yang tidak kita sukai ya. Mereka yang menyakiti kita. Dan di dunia ini kan orang-orang berkata, kita hindari aja lah toxic people itu gitu. Jadi musuh capek kan lagi gitu kan. istilah musuhnya toxic people kan sebenarnya gitu. Tapi ya Yesus berkata kasihilah mereka, berdoa bagi mereka, karena cuma dengan ini ya kita dapat menjadi anak-anak Bapa di sorga ya. Betul. Jadi kalau dikatakan di Matius 5 ayat 45-48, kalau kita hanya mengasihi orang yang baik pada kita, apa bedanya sama orang dunia? Iya. Jadi maka kita pun harus berusaha. Kalau kita bisa nunjuk orang itu toksik,
Kalau kita tidak bisa mengampuni, ya artinya di gambaran diri kita juga salah. Iya. Artinya kita pun toksik itu. Berarti sebenarnya kita sudah teracuni. Sudah teracuni juga. Jadi tanpa sadari kita sudah simpan kebencian. Iya. Karena kita udah nggak suka sama dia Dan toksik. kita sedang berubah menuju seperti dia. Iya, kita pun jadi toksik gitu Iya. loh. Ternyata kita toksik tanpa kita sadari. Iya, Itu aduh, lebih serem ya. mengerikan dibanding yang toksik. Kalau kita menjadi toksik tanpa kita sadari itu lebih mengerikan lagi. Ngeri gitu. loh, menyimpan kesalahan orang terus berubah menjadi benci itu ya berarti kita tuh sudah termasuk toxic people Toxic. ya. Apalagi tanpa disadari kita jadi self righteous. Jadi Oh, ngerasa diri kita lebih benar, benar. ngerasa Betul. diri kita paling suci. Itu udah paling itu toksik ya sebenarnya kalau menurut saya. Itu malah sebenarnya Itu kan karakter masuk toxic. ke dosa kesombongan. Itu kan tadi karakter toksik salah satunya. Iya. Yang apa hanya memikirkan diri sendiri, hanya Egois, hanya melihat diri sendiri, self-center. nggak bisa berempati dengan orang. Iya. Jadi ya yang self righteous gitu ngerasa diri paling benar, orang lain nggak salah, nggak bisa minta maaf. Tadi kan ciri-cirinya. Jadi makanya itu jebakan setan yang Dan menurut di situ saya. ada yang paling bahagia di pojokan kita. Itu setan raja toksik gitu. berhasil gitu ya. Dia sudah kena bisaku gitu. Ya seperti ular aja kan gitu. Iya. Jadi ya Benar. makanya ketika seperti Adam dan Hawa ya, ketika Hawa mendengar perkataan ular, dia sebenarnya udah kayak makan racun si ular. Iya. Makanya- Ditularin ke Adam. Iya, makanya ketika the moment dia dengar perkataan ular, gambaran diri dia langsung rusak. Iya. Gambaran diri yang tadinya serupa segambar dengan Allah rusak, hilang. Iya. Gitu loh. Ya, jadi makanya kita harus berhati-hati. Iya. Harus banget itu ya. Aduh. Serem ya. Jadi orang-orang yang benar-benar telah berjumpa dengan Yesus akan menjadi ciptaan yang baru ya. Mereka akan memiliki pengharapan. Jadi mari mendoakan orang yang telah menyakiti kita sehingga Tuhan pun dapat menyelamatkan kita semua. Termasuk orang yang menyakiti kita juga. Itulah kasih Allah ya. Orang Yesus di kayu salib aja bisa berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mendoakan yang menyalibkan dia gitu. Itu kan teladannya. Jadi kan ikut Yesus kan kita harus mengikuti teladan Yesus, menyangkal diri, pikul salib. Itu kan nggak mudah ya. Jadi artinya menyangkal diri, kebencian yang kita punya pun disangkal. Nggak boleh benci lagi gitu. Iya. Tapi bukan berarti membohongi diri sendiri dong Ya, ya. jangan, itu artinya munafik jadinya. Iya. Jangan, itu toksik juga jadinya. Iya. Jadi Jadi gimana dong nih supaya kita bawa semua permasalahan sakit hati kita kepada Yesus Kristus. Ya. Kita bawa semua kegelapan yang membuat kita, bahkan tanpa kita sadari, kegelapan yang membuat kita pun menyakiti orang-orang jadi sekitar kita. jujur gitu di hadapan Allah gitu Kita ya. harus, jadi kuncinya itu kita harus dipulihkan dulu diri kitanya. Iya. Diri kita dipulihkan, baru kita dapat Memulihkan berdampak kepada orang lain yang positif. Iya. Dengan dipulihkan, kita lewat kita pun orang dipulihkan juga. Jadi terang gitu loh hidupnya. Tanpa kita sadari Tanpa kita menjadi kita sadari. terang sebenarnya. Betul. Bukan kita terang-terangin supaya kita jadi terang dong ya. Tapi benar-benar dari diri kita karena udah diubahkan sehingga kita menjadi terang itu. Karena kegelapan hanya dikalahkan oleh terang. Otomatis ya. Otomatis. Bayangin aja sebuah ruangan gelap gulita, secercah cahaya aja langsung kegelapan hilang. Iya. Jadi mau segelap apapun orang itu, mau setoksik apapun itu, ketika terang firman Tuhan, kasih Allah nyata dalam diri kita, hilang kegelapan itu. Langsung. Karena sebenarnya semua kita tuh seharusnya sesuai gambaran Allah. Kenapa jadi ada masalah mental, jadi ada saling menyakiti? Telah kehilangan kasih Allah, kehilangan gambaran Allah. Betul. Semua harus kembali ke situ. Dan itu terlihat semua dari buah-buahnya itu yang tadi kita baca ya, detail itu. Betul. Itu bisa jadi apa ya? Alat Indikator. checklist. Iya. Gue udah ada belum? Cek Iya. gitu. Itu iya itu checklistnya gitu. Ya. Nah, mungkin sebagai ayat penutup ya kita baca bersama ya di Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Ya, Kolose 3 ayat 12 sampai 14. 1, 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kalau boleh dibilang istilah toxic people, jauhi sebagai itu tidak alkitabiah. Betul. Karena firman Tuhan tuh sebaliknya. Iya. Mengajarkan kita mengasihi bahkan musuh kita sekalipun gitu. Dan kita pun harus ingat bahwa kita
kita pun sendiri bisa jadi toksik. Betul. Sebelum kita harus selalu menunjuk cek orang. diri kita juga Betul. sebelum kita mengecek orang lain. Betul. Bahkan kalau menurut Alkitab ya, kita jangan menghakimi orang. Jangan. Itu tugasnya Penghakiman Tuhan. hanya milik Tuhan deh. Hanya udah. milik Tuhan. Lebih baik kita setiap hari hanya berfokus pada penyempurnaan diri kita sendiri. Iya, karena masing-masing. takaran yang kita pakai untuk mengukur orang itu akan ditakarkan kepada kita berbalik. Dan sebenarnya untuk menyempurnakan diri kita pun bekerja lewat orang-orang sekitar kita, yaitu orang-orang yang kita anggap toksik besi itu sebenarnya menajamkan besi itu. sebenarnya Tuhan kirim untuk menyempurnakan kita. Iya. Jadi Iya. Neraca yang benar sempurna itu Tuhan yang melihat, Iya. bukan neraca kita. Iya. Neraca kita kan anggapnya ini toksik, ini baik, ini enggak. Di mata Tuhan semua sami mawon. Jadi untuk toxic people ini penetralisir racunnya hanya Kasih firman Tuhan. Tuhan yang dipenuhi dengan kasih itu ya. Kasih Tuhan. Tuh. Gitu. Demikian Esther Talk kita hari ini. Kita akan bertemu kembali di Esther Talk berikutnya dengan topik-topik yang tidak kalah menarik lainnya. Sehat selalu dan sampai jumpa. Sampai jumpa.